Amsal 31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak pernah padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seisi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada pada lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Saya Robi Darmawan senang sekali oleh kemurahan Tuhan kembali menyapa para bapak dan ibu viewer Instagram Sungai Kehidupan. Kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa yang akan membawakan tema yaitu Supermom. Beliau adalah Ibu Geoplian. Apa kabar? Baik. Seorang pengusaha, seorang ibu rumah tangga, jago masak, seorang YouTuber, dan perempuan yang luar biasa. Sekali lagi, yuk kita sapa dulu para viewer. Hai. Jadi dalam waktu kurang lebih 60 menit ke depan kita akan banyak belajar dari pengalaman Ibu Geoplian. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadi pegangan buat kita, menginspirasi kita semua untuk menjalani kehidupan di mana kita sedang sangat berat menghadapi pandemik ini. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang join di live Instagram Sungai Kehidupan, jika ada pertanyaan di tengah-tengah sesi kita live, silakan langsung diketik di kolom komen, nanti kita akan bacakan. Baik, bisa dimulai Ibu Joglan? Oke. Saya akan mengawalinya dengan beberapa pertanyaan trivia yang harus dijawab dengan cepat. Nggak boleh mikir, harus cepat. Siap? Siap. Oke. Pengusaha atau ibu rumah tangga? Pengusaha. Oke. Percetakan atau salon? Salon. Untuk informasi, suami dari Ibu Geoplian bekerja di bidang percetakan, sedangkan Ibu Geoplian adalah owner sebuah salon yang sangat luar biasa. PSBB atau new normal? New normal. Oke. Ahli masak atau YouTuber?
YouTuber. Terakhir, kaya atau bijaksana? Dua-dua ya, nggak boleh. Nggak boleh, harus salah satu. Bijaksana. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Gioplan. Oke, terima kasih sudah menjawab dengan sangat cepat. Saya akan memulai dulu kenapa tadi Ibu Gioplan ketika saya tanya tentang pengusaha atau ibu rumah tangga, spontan Ibu menjawab pengusaha. Ya. Karena kalau saya sebagai pengusaha, saya bisa memberkati orang lain dengan uang, dengan apa yang saya berikan juga bisa. Sebagai pengusaha saya merasa lebih berguna, lebih dihargai ya, menurut saya sih, daripada hanya sekedar ibu rumah tangga. Itu menurut saya. Apa boleh saya bilang kalau Ibu lebih menikmati peran sebagai pengusaha daripada sebagai ibu rumah tangga? Sebenarnya kalau saya sih hampir seimbang ya. Tapi dengan saya sebagai pengusaha, saya produktif, saya menghasilkan uang, saya bisa tidak menggantungkan gaji dari suami saya. Saya merasa gimana ya? Saya merasa berharga. Anak-anak juga lebih respect karena kalau mereka butuh, saya tinggal apa yang dia butuhkan saya bisa penuhi. Begitu ya. Berarti artinya perempuan tidak harus bergantung kepada penghasilan suami. Iya, setuju. Setuju ya? Sangat. Pendapat CC untuk para perempuan yang masih bergantung pada penghasilan suami apa? Ini pertanyaannya terlalu spontanitas. Jadi saya tidak bisa menata dengan maaf ya. Kalau menurut saya sih lebih baik kita tidak tergantung 100%. 50% aja sebaiknya jangan. Kita harus survive ya sebagai wanita. Kita punya penghasilan sendiri gitu loh. Jadi kalau usaha suami ada goncangnya, kita itu sebagai penyangga. Nggak sampai keuangan ekonomi kita itu terpuruk, berpengaruh terhadap kesejahteraan anak-anak juga. Jadi kita sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, saya lebih senang kalau kita juga survive ya tanpa meninggalkan rumah tangga. Kepentingan anak suami itu juga kita perhatikan. Nah, seimbang. Gimana cara menyeimbangkannya? Seringkali kalau perempuan memilih berkarir jadi wanita karir, biasanya tidak semua, biasanya itu keluarga dengan tanda kutip sedikit dikorbankan. Dan sebaliknya, kalau memilih rumah tangga diprioritaskan, biasanya jadi dalam tanda kutip tidak mengejar karir. Itu pertanyaannya ngalah-ngalahin ujian. Kalau menurut saya ya pakai hati. Kalau kita mengerjakan dengan hati ya, sesibuk kita bekerja di luar ya sebagai wanita karir, kita memikirkan kepentingan anak-anak, suami, istri karena kita cinta ya. Kita tidak mau mereka sampai kekurangan atau bagaimana makanannya, kebersihan rumah. Meskipun kita kerja di luar, tanggung jawab itu tetap kita harus handle. Gitu ya. Yang penting pakai hati lah. Kalau kerja pakai hati, tanpa disuruh, kita melakukan dengan ikhlas, tidak tertekan, tidak ngomel gitu ya. Tapi kan seringkali perempuan bilang gini, saya sudah kerja di luar, masa masih harus ngurusi tetek bengek di rumah lagi, terus kemudian waktu saya juga habis, saya sudah capek. Nah, pendapat CC tentang perempuan yang berkata seperti yang tadi saya sampaikan apa? Kalau saya bilang ya, kodrat wanita tetap setinggi-tinggimu berkarir, jangan mengorbankan kepentingan keluarga. Karena kalau kita menduakan katakanlah anak atau suami ya, nanti kita menuai loh. Kita tua itu tidak ada kedekatan. Anak itu tidak ada kedekatan tanpa disuruh. Kalau kita memberikan dengan tulus, tanpa kita minta, anak itu dekat kok dengan kita. Dia akan care dengan kita. Jadi kita kayak menanam, kita akan menuai. Di masa kita tua tidak berdaya, itu anak akan handle kita. Bukan begitu? Berarti ada nggak saran buat teman-teman perempuan yang berkarir tapi merasa berat dalam mengurus rumah tangganya, dalam mengurus anak-anaknya misalnya, itu sarannya apa? Kalau menurut saya ya,
diskusikan dengan suami. Kebetulan suami saya itu sangat sekali jadi mendukung. Kalau pekerjaan saya berat, dia tidak segan-segan turun tangan handle. Pekerjaan saya di salon rame, dia tidak segan-segan masak, dia tidak segan-segan bersihkan rumah loh, dapur, sapu pel, dia tidak risih. Pernah juga di salon rame wisuda sampai 24 orang, saya tidak ngatasi, dia menawarkan diri, apa yang bisa aku bantu. Itulah suami saya luar biasa. Wah, ini jadi itu pekerjaan wanita ya, lontong-lontong foundation, dia mau. Waduh, hebat sekali. Dia mau. Ini jadi catatan buat kita para lelaki ya, para viewer. Jadi lelaki yang mengerjakan pekerjaan perempuan itu bukan buruk, tapi justru punya nilai tambah. Wah, saya sangat salut dan bangga atau senang ya dengan laki-laki yang tidak, ini pekerjaan wanita, ini kan pekerjaanmu, tapi dia mau turun tangan. Saya ada teman gereja ya, saya lihat waktu di retreat, dia berdua cuci-cuci, namanya itu Henny sama Haris. Dia cuci-cuci berdua, aduh indah sekali, itu surga dunia buat saya. Lihat, wah harmonis, romantis ya. Ini ada pertanyaan dari penonton. Kalau misalnya ya ini kita tidak minta ya, tapi Cece dihadapkan pada kondisi di mana harus memilih salah satu, berkarir atau full di rumah jadi ibu rumah tangga. Kenapa saya menanyakan ini? Karena mungkin tidak semua perempuan di luar sana seberuntung Cece yang bisa mengelola dengan sangat baik kedua bidang ini. Seringkali mereka dipaksa untuk memilih. Kalau saya pilih ibu rumah tangga 100%, karena pengalaman saya kecil ya, orang tua saya dua-dua workaholic ya, gila kerja. Secara keuangan, secara materi saya tidak pernah ada masalah di gelontor. Saya begitu menikmati tapi tidak ada kasih sayang. Saya merasa jauh. Saya melihat teman saya yang orang tuanya secara ekonomi jauh di bawah saya, tapi saya iri. Aduh, mamanya bikinin Indomie aja saya iri gitu. Aduh, kok enak ya, mamaku tidak pernah begitu. Saya cuma dibesarkan dengan pembantu ya. Semua keperluan saya diurusi pembantu. Jadi rasa ada gap, nggak bisa dekat, cium-cium sekarang ini loh ya, cium-cium gitu, rasanya bagaimana gitu. Iya, karena ya orang tua sendiri begitu, apalagi maaf orang tua saya kan berpisah. Jadi kadang-kadang saya itu merasa bersalah kalau lihat orang tua sama anaknya yang cium-cium. Saya nggak bisa, mau tapi nggak bisa, dan saya tidak mau mengulangi kesalahan itu pada anak saya. Kalau saya suruh milih, saya tinggalkan karir saya pasti akan urusi anak saya, karena saya akan menuai di kemudian hari. Ibu rumah tangga tidak bisa diganti ya, peran sebagai ibu tidak bisa diganti. Dengan kasih ya pastinya ya, harus dengan kasih. Anak bisa merasakan kok, ini dia diberi kasih atau cuma sekedar formalitas, ki pangananmu, nyok. Tapi dengan kita beri kasih sayang itu dia bisa merasakan kok, rohnya kontak gitu loh, kontak gitu. Itu. Berarti tadi ketika saya tanya pengusaha atau ibu rumah tangga, ayo, tadi pilih pengusaha loh. Iya. Kalau dengan catatan mungkin ya. Dengan catatan, kalau bisa ya. Dua jalan. Dua-dua lah seiring. Tapi kalau disuruh milih, mentok ya, harus kalau pilih. Disuruh milih, yang pasti suami bisa mencukupi loh ya. Dengan catatan itu ya. Kalau suami tidak bisa mencukupi, lah gimana? Tambah kasihan anak-anak ya, butuh ini butuh itu, tidak terpenuhi, kasihan gitu loh. Tentu ada kondisi-kondisi di mana kita harus memilih, tetapi disampaikan oleh Ibu Gioplan bahwa terutama peran sebagai ibu tidak bisa ditukar. Kira-kira begitu Ibu. Buat saya keluarga nomor 1. Kalau tahu ya, password saya itu, tanyain anak-anak, password saya itu semua sayang keluarga. Nggak boleh tahu ya, password kok diomongin ya. Itu sampai sebegitunya saya. Iya. Oke. Ya. Itu tentang pengusaha atau ibu rumah tangga.
Tadi pertanyaan kedua saya tanya percetakan atau salon? Tidak pakai mikir langsung salon. Nah, itu kenapa? Apakah salon lebih menghasilkan daripada percetakan atau seperti apa? Dunia salon itu mempercantik orang. Seni itu tidak kaku, tidak berbatas. Salah dikit bisa dirubah-rubah, tapi kalau percetakan, aduh udah enak. Suami saya ya bayar 3 bulan, dimundur 6 bulan, udah gitu salah titik, retur kembali semua. Ini modal berapa puluh juta, kayak kurang apa ya, tinggal ditumpuk, tinggal dibenahi. Seni tidak berbatas. Menurut kita bagus, orangnya kurang apa, tinggal kita enak lah, cash lagi, ruangannya bersih, ber-AC, harum, dan apa ya, modalnya enggak sebanyak seperti percetakan itu. Kena COVID ini gimana? Wah, berapa persen? Berimbas sekali. Kalau saya salon saya itu sekitar 90% pendapatan saya jatuh. Iya, karena 10% toh. Iya, karena kena ini apa, PSBB, harus tutup kecuali makanan dan kesehatan yang boleh buka. Salon suruh tutup. Pusing ya. Anak saya yang IV, dia kebaya semua wisuda online dari SD SMP saya sudah terima semua DP dibatalkan. Jadi anak saya yang IV malah 90% usahanya. Kalau suami saya percetakan terimbas 40%. Oh, saya lumayan berarti. Puji Tuhan, anak saya Jason hampir 90% dia bertahan. Apa? Usahanya apa? Scaffolding. Banyak sekali permintaan. Sebentar. Mungkin perlu dijelaskan ke penonton. Scaffolding itu apa? Scaffolding anak saya itu kayak jual beli besi-besi yang buat bangun gedung-gedung itu kan butuh kayak tangga-tangga. Nah, itu usahanya Jason, dia terima sewa sampai keluar kota pun dia layani. Dan itu puji Tuhan ya, saya sendiri nggak ngerti kenapa ya anak ini dia bilang hari ini mami kepikiran nanti akan kembali 150 set, berarti balik di gudang ini harus cepat keluar, kalau nggak keluar duit mati. Sebentar, 150 set apa ini? 150 set scaffolding itu. Oh, dia sudah terlanjur pulaan gitu? Loh, bukan, maksudnya orang sewa ya, kan sudah setahun dia jalan. Banyak kan? Batal. Nah, bukan, sudah disewa. Waktunya dia mungkin disewa sebulan, ada yang 3 bulan. Ini dikabari nanti ini kembali Pak, barangnya ini sudah waktunya kembali, sudah nggak pakai lagi. Nah, anak saya mulai, waduh, 150 set akan numpuk di gudang. Bagaimana supaya ini keluar? Karena kalau namanya usaha kan kalau bisa gudang nol ya, keluar semua gitu. Keluar artinya uang. Nah, ada kabar mau kembali, ya dia agak kepikiran karena banyak tanggungan lah ya. Uang sewa, uang sewa tempat, uang bayar karyawan, uang sewa, uang nyicil mobil, uang nyicil untuk modal usaha. Itu tiap bulan kan lumayan jumlahnya. Puji Tuhan ya, mungkin anak ini juga banyak puasa ya, kalau dia butuh puasa dia akan puasa. Ini tiba-tiba loh ya, kok dia bilang, "Mi, barusan ditelepon ada yang mau sewa sejumlah 150, kok bisa pas ya? Akan datang 150, akan keluar 105, sering begitu." Ya saya puji Tuhan lah. Meskipun anak ini ya, yang tadinya awalnya, ini kok anak saya satu, ini kok nggak rohani ya, rasanya kok papanya pelayanan, mamanya lumayan ya, meskipun nggak rohani banget. Cecenya juga pelayanan, ini satu ini kok nyempal gitu. Tapi ternyata Tuhan juga jaring dia, pakai dia. Kalau kita sebagai orang tua tetap bawa dalam doa, akhirnya anak ini pun Tuhan selamatkan dan dia untuk usahanya bergantung banget buat sama Tuhan gitu. Nah, ketika wisuda dibatalkan, terus orang mau potong juga takut.
menurun 90%. Banyak yang kolaps loh. Ya kita tahu banyak perusahaan-perusahaan besar mengajukan pilot dan lain sebagainya. Kok CC enggak kolaps? Itu apa? Nah, gini ya, saudara ya. Ini mungkin para ibu, para istri perlu tahu. Anak-anak saya pun saya ajari. Di saat saya panen, di saat saya mendapatkan surplus yang banyak gitu ya, saya rajin nabung. Saya ngikuti prinsipnya ini Yusuf ya. Jadi di saat dia panen, dia simpan di semua lumbung, simpan sebanyak-banyaknya, semua disimpan. Di saat paceklik, di saat orang berteriak-teriak kesulitan makan, dia tidak berimbas. Begitu juga dengan saya, bukan sombong ya. Nah, di saat saya cuman dari salam sudah bisa dikatakan matilah, nggak bisa diharapkan ya. Saya ada simpanan dan dari kos-kosan, usaha saya sampingan itu menghasilkan. Dari itu saya yang tadinya saya simpen terpaksa saya pakai buat makan. Uang simpanan terpaksa kita ya kan saya ada usaha kos-kosan itu tiap bulan menghasilkan, itu yang saya pakai. Cuman saya bilang sama anak-anak ya, meskipun mami bisa makan di restoran, beli makanan mahal-mahal 500.000, bukan sombong ya, tapi mami tidak mau. Buat apa? Lebih baik kita bijaksana atur keuangan dalam situasi tidak baik seperti ini. Kita harus pinter-pinter. Jadi saya belakangan supaya anak-anak yang biasanya tiap malam jajan kan banyak itu murah-murah promo, saya bilangi ini situasi tidak bagus, kita harus atur pinter-pinter atur keuangan. Jadi saya banyak masak supaya dia tidak jajan. Ada usaha, ada repot sebenarnya, tapi ya itulah, kita lebih hemat juga, lebih sehat karena semua yang kita masukkan kita tahu ya. Gitu. Berarti beberapa bisnis yang terdampak COVID ini, salah satunya bisnis di bidang jasa, salon dalam hal ini, tadi percetakan disinggung juga turun 40%. Sebetulnya kita hampir-hampir nggak memiliki way out ya, jalan keluar ya, memang harus anjlok 90% itu. Tapi karena pengelolaan keuangan yang selama bertahun-tahun ini sudah baik, punya simpanan, kemudian itu membuat Cici bisa bertahan. Iya, gini, saya itu ada tabungan ya. Tabungan sekian itu saya prepare sebenarnya. Ada saya masukkan ke saham. Jadi tiap bulan ada saya beberapa, enggak cuma di satu orang. Jadi kalau satu orang ini collab, bahaya saya. Saya sebenarnya bagi ke dia sekian ratus juta, sekian saya bagi. Tiap bulan dia memberi saya bunga. Oh, dia itu maksudnya orang broker? Ada beberapa lah. Ya, dan sampai sekarang termasuk juga ada salah satunya itu anak saya Jason, dia kan butuh modal. Nah, dia pinjamannya tetap kita profesional, bukan karena anak terus tidak ada bunga, tidak. Kita beri bunga juga supaya punya tanggung jawabnya. Kita punya tanggung jawab dan puji Tuhan rutin dia berikan gitu. Nah, itu yang saya pakai sekarang buat biaya hidup. Sedapat mungkin saya usahakan tidak ngotek tabungan, ya. Kita pakai ceperan-ceperan ini. Kalau terpaksa baru ngotek yang ini. Kalau kita gampang-gampang pakai tabungan habis, guys. Gini. Cece enggak takut dibilang sama ibu-ibu yang lain, ini mungkin banyak ibu-ibu juga nonton. Iki piye sih, mama kok jahat ya? Sama anak ya harusnya enggak usah hitungan lah. Kosok anaknya pinjem pakai apa? Pakai uang, ini banyak orang tua di luar sana, anaknya butuh modal nggak dipinjemi malah dikasih, dimodali supaya anaknya berhasil kan begitu. Kenapa kok Cici malah dalam tanda kutip menerapkan bunga kepada anak sendiri? Begini ya, saya ngajarkan dia karena dia laki-laki ya, dia akan jadi kepala keluarga nantinya, dia punya tanggung jawab. Kalau saya memberi pinjaman tanpa bunga, nantinya itu maksud saya begini, selain memberi dia untuk tanggung jawab, karena kalau pinjam di bank pun dia juga kena bunga loh ya. Di saya bunganya sedikit lebih rendah dari bank, jadi dia ambil di mamanya.
Maksud saya begini, nanti kalau saya sudah tua, saya tidak mau merepoti anak. Waduh. Saya tidak mau minta anak saya meskipun udah tua, Keren. saya bisa hidup ada penghasilan sendiri. Ya itu tadi itu saya harus rajin dari sekarang. Kalau anak yang tidak ada bunga sudah saya beri investasi, ini kos-kosan 9 kamar yang di Manyar Jaya, itu dia yang kelola semua, dia yang atur bagi hasil. Saya cuman dapat ya sekitar 25% dari dia. Itu untuk bekal dia nanti, karena laki-laki ya harus juga sebagai orang tua kita nyiapkan dia juga, karena nanti dia minta anaknya orang gitu loh. Jadi sedikit-sedikit dia harus berdiri di kakinya sendiri, ndak gandel ke orang tuanya terus. Nanti saya nggak pensiun udah tua. Semoga ini menginspirasi para penonton sekalian yang sudah berstatus sebagai orang tua, karena banyak sekali sampai hari ini kita jumpai keadaan di mana generasi sandwich. Pernah dengar istilah generasi sandwich? Enggak. Generasi sandwich itu generasi yang ada di tengah. Jadi masih ngopeni atau memprovide kehidupan anaknya, juga memprovide kehidupan orang tuanya. Nah tadi kan Cece bilang enggak mau merepoti anak. Apakah Cece, kenapa Cece kok bisa punya pikiran itu gitu? Apakah pernah punya pengalaman sendiri atau dari pengalaman orang atau seperti apa? Saya punya pengalaman di saat saya menikah. Suami saya bukan orang kaya ya. Secara ekonomi dia jauh di bawah saya. Ya, tapi kenapa dia saya pilih? Karena karakternya dia yang sopan, cinta Tuhan, dan ya karakternya itulah yang membuat saya merasa kayaknya dia bisa sebagai jaminan saya di hari tua. Saya pilih dia. Itu ekonominya dia kan jauh di bawah saya. Jadi dia ini harus menyekolahkan 3 adiknya, masih harus nanggung orang tuanya. Di saat saya berumah tangga, ya saya masuk rumah tangga, itu mana sudah cicilan mobil, cicilan rumah, anak, tiap bulan tuh rasanya enggak cukup. Saya itu enggak cukup tiap bulannya awal menikah itu. Ya, masih kalau orang tua saya tidak pernah minta sama sekali. Itulah yang saya mau ngikuti jejaknya, karena mereka punya usaha ya, karena mereka punya optik kacamata, baik papa maupun mama punya optik sendiri. Dia tidak pernah minta ke anak. Sedangkan kebalikannya dengan mertua saya gitu. Jadi selalu kayak menteror gitu. Jadi saya itu rada berat buat rumah tangga saya sendiri ini loh. Cuman jalan 2 minggu, cicilan rumah, mobil, anak sampai enggak cukup, beli susu loh enggak cukup. Itu awal menikah ya? Awal menikah masih harus orang tuanya. Ya, ini kan totok ya. Anak suami saya anak laki pertama. Dan ditotok ya, suku totok, Chinese totok itu harus memprovide adik-adiknya. Anak laki pertama itu tanggung jawab adik-adiknya. Ya keluarganya. Jadi kalau kita mengeluh, aduh enggak cukup, kamu keluar dari mana? Dari batu. Harus kasih orang tua, nanti berkatmu mampet, enggak ada. Lah itulah. Makanya saya baru pertama menikah itu berat ya. Berat. Sudah gitu masih diberi beban tanggung jawab ngurus ekonomi orang tua, tambah berat. Jadi saya nggak mau lakukan itu. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi. PSBB atau new normal? Tadi kan new normal. Bisa dijelaskan alasannya? Bukankah ini kita pandemik, lebih aman kita PSBB, setelah itu kita bisa bebas? Menurut ini? Karena kalau PSBB terus ya, ini sudah saya merasakan 2 kali PSBB, 100% ditutup usaha. Tidak ada pendapatan, terpaksa loh. Yang saya ini tidak mau merumahkan karyawan saya, kasihan saya. Teman-temannya sudah dipulangkan semua, tapi saya teman-teman ini maksudnya teman-temannya siapa? Teman-temannya karyawan
karyawan saya itu cerita sudah pada dipulangkan sama Maksudnya, bos-bosnya. oh sama bos-bosnya. Iya, Oke. tapi saya berusaha, Tuhan aku nggak mau, kasihan. Aku rangkul sampai saya ini sudah cari celah bikin masker. Sudah, tapi namanya usaha masker itu kan pasti ada batasnya. Ya. Suatu saat juga turun. Saya supaya mereka tetap sama saya, enggak saya pulangkan, kasihan gitu loh. Ya. Mereka sudah ekonomi lemah, saya pulangkan lagi. Tapi akhirnya saya menyerah karena gaji dari 3 orang belum makannya, mereka tidur di sini semua. Itu terpaksa saya ambil tabungan dan saya harus bijaksana berhikmat. Kalau saya terus begini itu tidak sehat. Jadi saya terpaksa rumahkan. Kalau new normal kan kita sendiri bisa buka usaha, cuma harus jaga protokol kesehatan ya. Di sini saya juga sudah menerapkan. Jadi bagi para penonton, mungkin di layar handphone Anda kita seperti dekat, padahal jarak kita cukup aman, ya sesuai dengan protokol kesehatan. Dan semua protokol kesehatan tadi pertama datang, kursi disemprot, semua sudah diterapkan. Jadi mari kita sambut new normal ini dengan optimis, kira-kira begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ahli masak atau youtuber? Tadi jawab youtuber. Nah, saya lihat kan kayaknya si Gyoglian ini jago masak, tapi kenapa kalau lebih nyaman jadi youtuber? Nah itu. Karena youtuber menghasilkan uang, juga bisa menyalurkan hobi saya sebenarnya begitu ya. Dari youtuber saya bisa bikin channel masak, bikin channel salon, bikin channel mendidik, mengajar. Kalau lihat di channel saya ngajari ke karyawan saya. Nah, channelnya apa sih namanya? Gyoglian Live. Oke, jangan lupa subscribe Gyoglian Live. Ketik Gyoglian Live. Oke, lanjut. Ngajar ke pegawainya apa tadi? Karyawan saya itu sudah saya anggap sebagai anak sendiri ya. Kadang-kadang kalau ngomong-ngomong itu saya lihat banyak hal yang dia tidak tahu. Jadi kasihan, saya kasih norma-norma etika, bagaimana ya banyak hal lah ya, bagaimana bersopan santun menghadapi customer. Misal saya pernah ngomong begini, kalau kamu ditraktir makan ya, ditraktir makan, saya pernah lihat ini, wah kalau ditraktir pesen minuman yang mahal-mahal sudah gembira, jus gitu ya. Tapi kalau minum sendiri, makan sendiri, teh panas, tawar ya, saya murah-murah. Tapi kalau ditraktir, wih kesempatan, mumpung ditraktir, langsung saya ajari mereka. Bukannya itu manusiawi? Oh tidak boleh begitu. Yang benar gimana? Saya ajari, kamu jangan milih minuman dulu, lihat yang traktir. Yang traktir itu pesen apa? Kalau yang traktir pesen teh, ya kamu ikut teh. Kalau yang traktir mesen jus, mesen soda gembira, berarti dia tidak membatasi budgetnya. Kamu boleh. Jangan dia pesen teh tawar, air, kamu wih soda gembira. meres itu ya, kasihan. Kalau yang traktir nggak punya uang gimana? Seperti itu saya banyak ajarkan. Macem-macem lah ya, macem-macem, banyak aja, banyak. Tadi sempat bilang YouTube menghasilkan uang, ya kan? Sudah dapat banyak? Lumayan. Saya lihat beberapa tayangan tadi, iklannya lumayan loh, lumayan banyak loh. Puji Tuhan. Cuman kalau begini jangan dipatok, jangan ditarget, nanti stres. Jadi kita jalani itu mengalir aja sebagai penyaluran hobi, tersampaikan, uang juga masuk. Tapi jangan berfokus di uangnya saja. Kalau artis enak, channelnya loh saya lihat isinya jelek, bagusan punya saya. Banyak channel sampah sih. Karena anak saya itu ngedit itu dipikirkan dari segi mana-mana. Tapi view-nya kalah sama yang artis-artis tuh sampai 500 juta per bulan. Apa enggak ngiri, pingin saya ya. Kalau Cici Gyoglian berapa juta per bulan? Masih iklannya lumayan banyak, pemirsa para penonton. Coba cek di Gyoglian Live di YouTube. Subscribernya kalau nggak salah sudah masih 14,9. Ya, 15 lah sebentar lagi ya. Nah, sekitar 15.000. Lumayan lah, bisa buat beli mebel untuk bekal anak saya.
saya nikah. Waduh. Gitu, saya simpen buat anak saya nikah nanti. Jadi ini inspiratif sekali karena dari hobi memasak, keahlian salon dijadikan konten YouTube yang akhirnya menghasilkan. Iya. Jadi berarti Cece ini orang yang Saya tidak bisa diam. Semua bisa jadi duit ini. Ya, saya orangnya tidak bisa diam. Kalau diam alergi saya ya. Jadi saya cari-cari kesibukan bagaimana yang bisa menghasilkan yang produktif, karena kalau sibuk saja tanpa menghasilkan itu juga buat apa, merasa bersalah. Jadi yang kalau bisa kita hasil akhirnya itu menghasilkan uang gitu loh. Saya khawatir kenapa harus menghasilkan uang gitu. Apa uang itu jadi tujuan untuk kita menjalani hidup ini? Uang bukan tujuan ya, tapi tidak ada uang tambah menderita. Semua butuh uang. Ya, kita mau makan enak, makan di restoran, dihargai orang, mau masuk hotel mewah, mau keluar negeri, pakai apa kalau nggak pakai uang? Ya, gitu kan? Ya, oke. Sekali lagi saya ingatkan kepada para penonton untuk kalau ada yang mau ditanyakan kepada C. Gioklian, silahkan langsung ketik aja di kolom komentar pertanyaan Anda, nanti akan saya sampaikan kepada narasumber kita. Oke, pertanyaan terakhir dari saya ya, sebelum nanti kita kalau ada para penonton yang mau tanya. Nanti saya tanya kaya atau bijaksana. Jadi jawab apa tadi? Bijaksana. Why? Karena kalau bijaksana itu kita bisa menjadi kaya. Oke. Kaya secara hati, kaya akan kasih sayang, bukan kaya maksudnya secara harafiah. Kaya yang di sini ini pandangan saya uang ya. Tapi dengan bijaksana maksud saya itu kita bijaksana dalam mengelola rumah tangga. Kita bisa mengekspresikan kasih sayang pada anak-anak. Itu kaya, tidak bisa digantikan dengan uang ya. Kasih sayang, penerimaan terhadap orang keluarga kita, karena kita sebagai wanita bijaksana ya, itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Berarti tadi saya agak bingung nih, karena satu sisi Cici itu saya tidak bisa diam, semua harus jadi uang. Kenapa kalau kita bisa hasilkan uang, kenapa tidak? Karena hidup ini semua butuh uang. Tapi sisi lain Cici bilang kaya hati itu lebih utama. Bisa dibilang begitu? Gini ya, karena pengalaman saya kecil dulu itu, saya secara materi dari orang tua itu gelontor. Mau beli baju masuk toko nggak usah bayar, nanti tinggal bilang aja anaknya Sinar Jaya gitu. Oh, toko Sinar Jaya. Iya, Oke. anaknya Sinar Jaya Optik sudah tahu. Jadi nanti nagihnya ke sana, saya tinggal ambil baju saya bagus-bagus. Tapi ya itu tadi ya, kaya secara materi tapi kosong. Saya merasakan miskin secara cinta kasih orang tua itu tidak ada. Saya nggak mau seperti itu. Makanya saya tidak mau mengulangi pengalaman buruk saya itu ke keluarga saya. Lebih baik tidak kaya secara materi, tapi saya bijaksana memberikan kasih sayang. Misalnya dengan keuangan yang sedikit, saya bisa dengan tangan saya atur supaya jadi makanan yang enak. Karena budgetnya sedikit, tapi saya bisa bijaksana mengelolanya. Itu menurut saya jauh lebih berarti dan berharga ya daripada kaya secara uang. Ini ada pertanyaan dari Bapak Martin. Apakah menurut Cece Gioklian ini money is power? Kalau kita punya uang, kita bisa lebih berkuasa gitu. Ya, Itu pasti. Oke, silakan. Pasti ya. Karena gini ya, kalau kamu tidak punya uang, miskin katakanlah ya, ekonomi lemah, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kamu kaya, uangmu banyak, orang itu dengarkan, iya pak, hormat sungguh. Saya lihat sendiri, ada teman saya ya, modelnya kayak orang kaya, petentang, tapi ekonomi
Sebetulnya dia kaya. Tidak kaya, tapi cuman Tampilannya kayak orang kaya. aja. Okay. Itu loh, ngomong loh, nggak direwes sama teman-teman. Anggap lalu. Karena teman-teman tahu kalau dia tahu rumahnya. nggak ada duit. Rumahnya di mana? Di perumahan yang kecil tidak terkenal. Oh, maaf loh ya, saya bukan Ya, ngomong seperti ini nanti saya kena lagi ya. Kayak dibully kok ngomongin begini. Tapi ada teman saya modelnya loh biasa, sangat sederhana, kaos-kaos setengah-setengah medet-medet gitu. Tapi rumahnya di Citraland, jalan raya besar sekali. Rumah saya ini, saya lihat rumah saya ini loh, halamannya dia tok. Saya sampai ngomong, "Wi, rumahku ini halaman parkirnya mbek tamannya." Belum rumahnya dia, saking kayanya. Jadi kalau dia ngomong di persekutuan doa, orang itu respect. Karena secara ekonomi dia memang terbukti gitu loh. Terbukti nyata. Buat panutan, buat kita untuk ngikuti jejaknya. Gitu. Para penonton semoga tidak salah menangkap apa yang disampaikan Cece Gioklian, karena yang disampaikan barusan kira-kira ya cara orang menghargai, cara dunia ini menghargai sesamanya itu dari materi. Iya. Tapi kalau disuruh memilih, tadi saya tanya apakah kaya atau bijaksana, Cece Gioklian memilih bijaksana karena kaya hati itu jauh lebih utama daripada kaya materi. Iya, betul. Gitu ya, karena pengalaman pribadi. Saya. Oke, ini ada pertanyaan menarik sekali dari Ibu Jenny Kristanto. Lebih baik mana, punya banyak uang atau punya sikap yang baik? Sikap baik itu tadi kan mirip sama Mirip-mirip sih, bijaksana iya, ya. mirip-mirip. Sikap baik. Ya sikap baik lah. Dan beliau sudah membuktikan waktu mau memilih suami, memilih yang karena sikapnya kan? Iya betul. Sikap baik. Ada yang mau disampaikan lagi? Apa pertanyaannya, lupa. Oke, ini kita sudah di penghujung live IG kita. Closing statement dari Cece Gioklian untuk memberi masukan, karena ini temanya Super Mom. Apa itu Super Mom? Tadi sudah disampaikan panjang lebar. Apa yang bisa Cece kasih saran kepada para perempuan, para ibu, para istri dalam menghadapi situasi yang sangat berat ini, COVID, di mana pendapatan pasti menurun dan lain sebagainya? Silakan. Saya tidak menggurui ya, karena saya sendiri juga tidak kepinteran. Cuman saya mau berbagi aja sebagai wanita, istri. Kita dalam kondisi yang secara ekonomi tidak sehat ya, berat gitu ya. Kita yang bisa kita atur, kita mainkan ya keuangan kita. Yang bisa ditekan, kita tekan. Belanja, kalau tidak perlu ya cobalah kita masak sendiri dengan bahan yang sama. Kita bisa jadikan beberapa macam, hemat ya. Ibu-ibu harus apa ya, jangan gengsian, jangan jaim, jangan malas beli berapa sekali beli. Cobalah kita sedikit kok, nggak bersusah payah sedikit aja kok, tapi kita bisa menghasilkan, menyuguhkan makanan yang lezat, murah jatuhnya. Saya bisa masak harga 5.000 bisa, 100.000 pun bisa. Lah, pinter-pinternya kita aja mengelola ya. Dan jangan berhenti untuk ya sudahlah begini. Jangan, kita pikirkan bagaimana supaya bisa menghasilkan supaya ekonomi kita tidak semakin terpuruk. Tapi dengan kita menghasilkan entah apa sajalah, jual makanan online atau apa, cari peluang-peluang bisnis apa yang masih bisa kita tembusi untuk menghasilkan uang. Jadi perempuan tidak boleh bergantung kepada suami. Perempuan harus bisa produktif,
penghasilan mungkin boleh sedikit, tapi kalau pengelolaannya baik, Iya. itu betul. bisa mencukupi keluarga. Bisa, Baik, para penonton IG Live, sekian dari kami, keluarga besar Sungai Kehidupan. Tadi di awal saya sudah membacakan Amsal 31, puji-pujian untuk istri yang cakap. Semoga apa yang kita tonton pada malam hari ini menjadi inspirasi buat kita semua. Berbahagialah para suami yang memiliki istri yang cakap. Berbahagialah anak-anak yang memiliki ibu yang cakap. Dan biarlah kita semua, terutama para perempuan, berlatih menempa diri kita supaya makin hari kita makin memiliki kualitas seperti yang dikatakan Amsal 31. Karena kecantikan dan kemolekan adalah bohong, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saya rasa sekian, saya Robi Darmawan bersama Cek Yoglan pamit. Oh, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, karena ini pertanyaan spontanitas saya, jadi kata-katanya mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, terima kasih untuk atensinya. Saya Robi Darmawan dan Cek Yoglan pamit. Tuhan Yesus memberkati.